di ujung kampung, di mana jalan aspal berubah jadi tanah berdebu, dan lampu jalan hanya hidup kalau ada mobil lewat. Ada sebuah warung kecil yang tak pernah sepi. Warung itu sederhana. Meja kayu yang sudah hitam terbakar waktu beberapa kursi plastik, dan sebuah tungku tua di pojok dengan panci besar yang selalu mengepul. Di belakangnya, setapak sempit menuju deretan batu nisan tua. Jarak warung ke kuburan tak lebih dari 20 langkah. Orang-orang di kampung menyebutnya Warung Lontong Basari. Nama pemiliknya sering disebut dengan nada campur hormat dan takut. Basari wajahnya biasa saja, guratan umur pada pelipis, tangan yang cekatan mengiris lontong dan menaruh sayur ke piring. Tapi matanya selalu tampak melihat sesuatu yang tak tampak oleh orang lain. Ia jarang bicara panjang. Yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat pendek dan suara tawa serak bila ada yang memberi komplimen atas masakannya. Rasa lontong sayur di warung itu terkenal, bukan hanya di kampung, tapi sampai ke desa tetangga. Santan, gurih, kuah yang hangat, rempah yang pas sekali datang. Orang datang lagi, banyak penjelasan sederhana. Resep turun-temurun, sayur segar, atau kecakapan memasak Mbak Sari. Hanya sedikit orang yang berani menyebut hal lain. Ada yang bilang warung itu untung besar karena pemiliknya pergi ke kuburan tengah malam, memberi sesuatu pada makam, lalu pulang dengan keberuntungan. Raka pulang ke kampung karena ayahnya jatuh sakit. Di kota, ia sibuk dengan kerjaan. Di kampung, ia cuma seorang anak yang masih ingin mencari jawaban cepat demi menyembuhkan orang tua. Saran datang dari tukang ojek. "Coba makan di sana, Nak. Lontong Basari enak," katanya. Ada yang ini, tapi banyak yang sembuh juga setelah makan. Raka mengangkat bahu. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul, tapi ketika seseorang yang tak pernah memuji makanan tiba-tiba bilang enak sampai bikin kuat, rasa penasaran muncul. Saat Raka sampai, warung ramai seperti biasa. Ada sepasang ibu-ibu yang tertawa sambil menyuapkan lontong ke mulut anaknya. Seorang patua duduk termenung. Sendoknya tak berhenti mengaduk kuah. Suara letupan kecil dari tungku, wewangian santan, dan serangga malam menjadi latar. Di pojok warung, di kursi yang selalu kosong, kalau bukan malam Jumat, ada seorang lelaki muda yang memandang ke arah kuburan seperti menunggu sesuatu. Raka duduk, memesan satu porsi. Mbak Sari mengambil lontong dari pot, mengiris dengan gerakan yang seolah sudah dihafalkan oleh tangan, menaruh seruas daun bawang, lalu menyiram kuah panas. Ketika piring itu diantarkan, Raka merasakan aroma yang membuat perutnya bergetar bukan hanya karena lapar. Ada sedikit bau tanah basah, seperti setelah hujan malam di pekuburan. Ia mengira itu cuma bayangan pikirannya sendiri. Awalnya mereka cuma bilang enak, kata perempuan penjual kerupuk yang berdiri tidak jauh sambil menatap Raka. Lalu orang-orang merasa lebih kuat. Nenek-nenek pulih, anak-anak yang sakit jadi doyan makan. Tapi ada juga yang berubah. Tapi siapa yang berani bicara banyak? Raka melirik ke arah meja lain. Pak Sudi, tetangga sebelah yang biasa meneduh kopi di teras rumahnya, tampak beberapa tahun lebih muda dari foto yang terpajang di dalam dompetnya. Rambut yang dulu penuh uban, kini menipis ubannya secara aneh. Istrinya yang biasanya riang selalu termenung setelah pulang dari warung. Mereka berdua tidak tentu umur sisa apa yang dipakai untuk menyamarkan segala keruntuhan. Raka memakan lontong pertamanya, suapan hangat yang meleleh di mulut. Rasanya benar-benar istimewa. Kuahnya menempel di lidah seperti kenangan manis yang tiba-tiba muncul. Ia merasa tubuhnya ringan, seperti ada energi mengalir pelan ke setiap sendi. Mata Mbak Sari menatapnya lurus, lalu kembali ke panci. "Hati-hati, Nak," katanya, tanpa mengangkat suaranya. "Jangan kebanyakan." "Kebanyakan apa?" tanya Raka, setengah bercanda,
setengah serius. Ia berharap jawaban masuk akal. Terlalu banyak santan, terlalu pedas. Mbak Sari hanya tersenyum. Bibirnya seperti menutup sebuah kata. Sore itu Raka mendengar cerita kecil dari para pembeli. Seorang ibu muda yang setiap hari membawa anaknya ke warung karena si anak susah makan. Seorang sopir truk yang setiap minggu mampir dan bilang kalau tidak makan, perjalanan terasa berat. Kakek tukang becak yang bilang, saya jadi kuat dorong sepeda lagi. Semua cerita terdengar seperti mukjizat sederhana, tapi di sela-sela ada bisik-bisik yang menggantung. Mereka yang pulang dari warung kadang kehilangan waktu. Mimpi buruk yang sama berulang-uling, atau rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Malam semakin larut. Raka menyesap kuah terakhir. Nada dingin merayap di tenggorokannya, bukan karena suhu, melainkan karena sesuatu yang menempel pada ujung ingatannya, seperti potongan kenangan yang lenyap, entah kemana. Ia mencoba mengingat wajah ibunya ketika masih sehat, tetapi ingatan itu pecah menjadi beberapa bagian yang samar. Jantungnya berdetak, bukan karena takut langsung, melainkan karena ada kesadaran. Lontong itu enak, terlalu enak. Enak sampai membuat seseorang lupa. Di luar, angin berhembus melalui pepohonan pekuburan, menggerakkan dedaunan, dan membuat bayangan batu nisan bergerak seperti orang lewat. Seorang pemuda yang duduk di kursi pojok, yang dari awal memandang ke arah kuburan, kini berdiri, perlahan, dan berjalan ke arah setapak. Semua orang di warung menoleh, tetapi tidak ada yang berani mengikuti. Mbak Sari menyeka tangannya, menatap keluar, matanya menipiskan. Ia mengangguk samar, seperti memberi izin. Pemuda itu sampai di tepi kuburan dan berhenti. Lampu warung memantul di Beit Tanison, memotong kegelapan menjadi garis-garis terang. Dari mulut pemuda itu keluar hembusan napas panjang, seolah ia melepaskan sesuatu. Di antara batu nisan, ada sesuatu yang berkilau, bukan logam, bukan koin, mungkin butiran nasi yang menempel pada tanah. Pemuda itu merendahkan badan, mengambil sebutir, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Ia kembali ke warung, duduk, dan menatap piringnya yang kosong. Raka menatap pemuda itu lebih lama. Ia ingin menanyakan sesuatu, ingin tahu apakah ada yang aneh di sakunya. Namun, kata-kata tak pernah sampai. Di kepala Raka muncul perasaan aneh. Semua orang di warung ini tampak memiliki rahasia kecil yang mereka bawa pulang di saku. Rahasia yang tak bisa diuangkan, tetapi harganya mahal. Sebelum Raka pergi, ada seorang nenek yang menepuk bahunya. Hati-hati nak, kata nenek itu dengan suara serak. Kalau sudah terasa enak, jangan serakah. Yang punya warung memberi, namun juga menimbang. Raka pulang dengan langkah yang berat. Lampu jalan di sepanjang jalan tanah berkedip-kedip, membuat bayangan pohon seperti menari. Ia sampai di rumah lebih cepat dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan waktu yang berbeda dari yang ia kira seakan beberapa jam lenyap dari hidupnya. Di meja makan, ayahnya tidur dengan napas berat, wajah pucat, tapi ada garis tenang di bibirnya. Sudah makan? Tanya ayahnya setengah sadar. Raka menjawab, sudah pak. Malam itu, Raka bermimpi. Ia berdiri di antara barisan batu nisan, dan di setiap lubang terdengar suara lirih suara orang yang pernah makan di warung. Suara yang tak pernah berhenti memohon agar umur mereka dikembalikan. Di mimpi itu, ia melihat bentuk kecil seperti tangan yang meraih dari dalam tanah, menarik sedikit demi sedikit. Bukan daging, bukan darah, melainkan menit yang tak terlihat, garis-garis putih yang melekat pada hidup. Ia bangun terengah di pagi hari dengan satu rasa yang jelas. Ia ingin kembali ke warung, bukan karena rasa lontong yang masih menempel di lidah, tetapi karena tanda tanya
yang menggantung di dadanya. Mengapa warung itu laku? Apa yang hilang dari orang-orang setelah makan? Dan yang paling menekan, apa yang harus dibayar untuk setiap kelezatan itu? Di bawah sinar pagi yang pucat, Raka menatap jalan menuju warung. Di kejauhan, batu nisan tampak tenang, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung selesai. Ia mengulum bibir, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah. Di hatinya, ia membawa satu tekad kecil. Malam ini, ia akan bertanya pada Mbak Sari dengan suara yang tidak ragu. Ia ingin tahu kebenaran, atau setidaknya menyingkap satu lapis dari rahasia yang selama ini mereka sebut dengan rasa takut dan kagum bersama. Langit menipis, di antara dedaunan, suara warung mulai terdengar lagi seperti panggilan, hangat, mengundang, dan sedikit menakutkan. Hari berganti, dan sejak suapan pertama lontong sayur itu, hidup Raka tidak lagi sama. Pagi terasa lebih singkat, sore lebih cepat gelap, dan setiap malam ia dibiong-bianjai mimpi yang serupa. Suara-suara lirih yang memanggil namanya dari balik nisan. Seolah setiap menit hidupnya kini punya dua sisi. Satu ia jalani di dunia nyata, satu lagi di dunia yang tak kasat mata. Di antara tanah pekuburan, Raka berusaha menahan diri untuk tidak kembali ke warung. Namun semakin ditahan, semakin kuat dorongan dalam dadanya. Rasanya seperti ada tali halus yang menariknya ke arah sana, dan anehnya, tubuhnya terasa lebih segar, seolah jauh lebih kuat dari biasanya. Tapi, sebagai gantinya, ia sering lupa hal-hal kecil, nama tetangga, kenangan masa kecil, bahkan wajah seorang teman yang dulu dekat. Semua itu seperti terhapus perlahan, diganti dengan rasa lapar yang tak pernah reda. Malam Jumat tiba. Sore, hujan rintik-rintik membasahi jalan kampung. Udara lembab, bau tanah dan dedaunan menyatu, membuat suasana semakin muram. Dari rumah, Raka bisa melihat kerlip lampu warung Mbak Sari yang temaram, berkilau samar-samar dari kejauhan. Anehnya, meski hujan turun, warung tetap ramai. Motor-motor berjejer di pinggir jalan tanah. Payung-payung basah ditinggalkan di depan pintu warung. Raka memberanikan diri datang. Ia ingin tahu kenapa malam Jumat warung itu justru semakin penuh. Begitu ia masuk, hawa di dalam berbeda dari biasanya. Lebih sunyi. Meski ada banyak orang, mereka makan dengan khusyuk, tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan kuah yang menetes. Di kursi pojok yang kemarin kosong, kini ada 3 kursi terisi penuh. Seorang pemuda, seorang perempuan muda dengan wajah pucat, dan seorang pria paruh baya. Mereka bertiga tidak makan. Mereka hanya duduk diam, menatap panci besar yang terus mengepul. Mbak Sari sibuk melayani pembeli, tapi setiap kali menaruh piring, matanya sesekali melirik ke arah kursi pojok itu, seakan sedang menunggu sesuatu. Raka duduk, dan lagi-lagi sepiring lontong disodorkan kepadanya. Tanpa ia sempat memesan, tangannya bergetar saat mengambil sendok. Ia ingin menolak, tapi aromanya kembali menyeretnya. Kuah panas, santan pekat, dan wangi rempah yang aneh bukan hanya enak, tapi seperti memanggil. Saat ia baru menyuap sekali, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip. Angin dari arah kuburan bertiup masuk, membuat semua orang menunduk. Hening, hanya bunyi panci bergolak yang terdengar. Lalu terdengar suara langkah dari luar, berat dan pelan. Seorang lelaki tua masuk, rambutnya basah, kuyup, bajunya kotor. Ala lempo, wajahnya pucat, matanya cekung, namun bibirnya tersenyum samar. Tidak ada yang menyapanya. Seakan semua sudah tahu siapa dia. Lelaki tua itu duduk di kursi kosong paling ujung, tepat di sebelah 3 orang yang sejak tadi menunggu. Mbak Sari mengangguk pelan, lalu menuang kuah ke dalam mangkuk yang berbeda dari biasanya, mangkuk hitam, bukan putih.
Ia meletakkan mangkuk itu di depan lelaki tua tersebut. Raka merinding. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Lelaki itu memegang sendok menggodok kuah, lalu menghirup perlahan. Tidak ada suara kunyah, tidak ada sisa makanan. Kuah itu seperti lenyap begitu saja di mulutnya. Dan setiap kali ia menyeruput, Raka merasa lampu warung semakin redup. Orang-orang yang makan di meja lain juga perlahan menunduk. Beberapa tampak pucat, beberapa lainnya menutup mata seperti sedang menahan rasa sakit. Raka menoleh ke arah pemuda di kursi pojok. Baru ia sadari, mata mereka kosong. Wajah pucat mereka seperti orang yang sudah lama kehilangan tidur. Namun di leher mereka ada urat yang menonjol, berdenyut kuat, seakan darah mengalir lebih cepat. Mereka bukan sekadar pembeli biasa, mereka bagian dari sesuatu yang lain. Tiba-tiba, lelaki tua itu menoleh langsung ke arah Raka. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi yang kuning dan jarang. "Kau baru pertama kali, ya?" Suaranya berat, bergetar, seakan keluar dari dalam tanah. Raka tersikat. Ia tidak menjawab, hanya menatap. "Berhati-hatilah. Sekali masuk, susah keluar. Setiap suap menukar waktumu." Lanjutnya, Raka menunduk ke arah piringnya. Kuah santan yang tadi terlihat biasa kini perlahan berubah warna dari kuning pekat menjadi agak keabu-abuan, seperti tercampur dengan air keruh. Di permukaannya muncul gelembung-gelembung. Castle. Lalu sesaat ia melihat bayangan wajahnya sendiri di dalam kuah itu. Wajahnya tua, keriput, dengan mata kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia meletakkan sendok dengan gemetar. "Apa sebenarnya warung ini?" bisiknya. Meski tak ada yang menjawab, Mbak Sari mendekat. Tatapannya menusuk, namun suaranya tetap tenang. "Kalau kau sudah merasakan, tak ada jalan kembali. Kau hanya bisa memilih. Mau sekadar mencicipi atau ikut memberi." "Memberi apa?" Suara Raka pecah. Mbak Sari tersenyum tipis. "Umurmu, nak. Setiap suapan itu mengikat. Harus menukar waktu hidupnya agar rasa ini bertahan." Begitulah pesugihan berjalan, dan yang makan tak pernah sadar berapa lama lagi yang tersisa. Seisi warung tetap hening, seolah mereka semua sudah tahu dan menerima. Hanya Raka yang duduk dengan tubuh kaku. Keringat dingin membasahi leher. Lampu berkedip sekali lagi. Dari arah kuburan terdengar suara lirih, seperti nyanyian. Bukan nyanyian manusia biasa, melainkan gumaman panjang yang menyerupai doa terbalik. Raka, dan di luar jendela, ia melihat bayangan bergerak di antara nisan siluet-siluet hitam yang menunduk, seperti sedang makan sesuatu dari tanah. Suara lelaki tua kembali terdengar. Kali ini lebih dekat di telinga Raka, meski jaraknya. "Mas Jo, kau sudah menukar satu malam umurmu untuk satu suapan. Besok kau akan lapar lagi, dan semakin lapar, semakin banyak yang kau serahkan." Raka tersentak, hampir menjatuhkan kursi. Ia ingin berlari keluar, tapi kakinya berat, seperti diikat. Semua orang menatapnya kini. Wajah mereka pucat dengan mata yang kosong, tapi senyum samar tersungging di bibir mereka. Mbak Sari menepuk bahunya. "Tenang saja, kau akan terbiasa. Semua orang di sini sudah terbiasa. Kau hanya belum paham betapa mahalnya harga yang harus dibayar demi sebuah rasa." Raka berdiri dengan susah payah, lalu menyeret langkahnya keluar. Di luar, hujan masih turun, tapi jalan ke rumah terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setiap tetes hujan yang jatuh di pundaknya seperti membawa suara-suara dari kuburan, suara orang-orang yang memohon agar umur mereka dikembalikan. Saat ia akhirnya sampai di rumah, jam dinding menunjukkan waktu yang tidak masuk akal. Ia pergi hanya sejam, tapi jarum jam melompat hampir 5 jam ke depan. Di cermin kamar, ia menatap wajahnya. Matanya terlihat lebih sayu,
Garis halus muncul di bawah kelopak mata. Seakan ia kehilangan beberapa tahun dalam semalam. Raka duduk, memegang kepel. Lapar itu kembali muncul, meski ia baru saja makan. Kali ini lebih kuat, lebih mendesak, dan di dalam kepalanya hanya ada satu suara: kembali ke warung. Dan dari kejauhan, warung Mbak Sari tetap menyala. Lampunya redup, seperti mercusuar kecil yang terus memanggil jiwa-jiwa lapar untuk datang. Malammu tak pernah bener-bener malam lagi. Setelah kejadian di warung, tiap kali Raka menutup mata, ada suara berulang-ulang yang menyeretnya ke tepi nisan. Bisik-bisik nama, hitungan yang terus mundur, detik yang seperti digigit. Selama 2 hari ia berusaha menahan diri. Ia bekerja di sawah, mengobrol dengan tetangga, tertawa kecil untuk menutupi perasaan yang terus menganga. Tetapi setiap kali jarak menuju warung di benaknya menyempit, ada sesuatu yang mengeras di dadanya. Rasa ingin tahu yang berubah jadi obsesi. Pada hari ketiga, Raka memutuskan tidak menunggu keberanian yang datang sendiri. Ia pergi menemu nenek pemilik toko kelontong, Nenek Siti, yang sejak dulu dikenal banyak tahu cerita kampung. Nenek Siti duduk di depan tokonya, meraut sebatang kayu sambil menatap jalan. Wajahnya seperti kertas kuning yang dilipat-lipat waktu. Ketika Raka menyebut nama Mbak Sari dan warungnya, tangan nenek terdiam. "Aku sudah lama tahu, Nak," kata Nenek Siti pelan, seolah takut kalau yang mendengar adalah bayangan. "Dulu ada yang datang ke sini meminta nasi. Dulu juga ada yang pulang membawa umur. Orang bilang ini berkah. Aku bilang itu kutukan." Raka menelan ludah. Kenapa nenek tidak bilang ke orang lain? Kenapa semua membiarkan saja? Nenek Siti menatap Raka lama. Orang butuh makan, Nak. Orang takut kehilangan apa yang mereka sayang. Mereka tenang kalau bisa bekerja lebih lama, melihat anaknya bersekolah, mengantar cucu. Tapi tenang, itu palsu. Mereka membayar sesuatu yang tak terlihat. Dan aku sudah pernah menolak. Aku lihat apa yang terjadi pada yang menolak. "Apa nenek pernah melihat ritualnya?" tanya Raka. Nenek Siti mengangguk. Di malam Jumat, bulan purnama, beberapa tahun lalu, Mbak Sari bukan pemilik pertama warung itu. Ada yang lebih lama dari dia. Konon ada perjanjian lama antara orang kampung dan penunggu kuburan. Tidak tertulis. Orang-orang melakukan sesajen, membagi sedikit dari hidupnya, entah itu tenaga, waktunya, atau yang lebih halus lagi. Penunggu menerima, warung tetap laku. Tapi penunggu juga lapar. Semakin sering diberi, semakin banyak yang ia tuntut. Raka merasa kepala berputar. Kalau begitu, bagaimana kita menghentikannya? Nenek Siti menarik napas panjang. Itu bukan soal menahan, Nak. Itu soal memilih. Ada yang membayar dengan umur sendiri, ada yang membayar dengan orang lain, ada yang menyerahkannya perlahan, tidak sadar, dan ada yang menolak, lalu dibawa oleh sesuatu, lenyap tanpa jejak. Matanya berkaca-kaca. Kalau kau ingin tahu lebih, pergilah malam ini. Pergilah lihat sendiri. Tapi jangan makan, jangan sampai tergoda. Kata-kata itu seperti bara. Raka pulang. Malam merayap lebih cepat dari biasanya. Ia menunda tidur. Di kepalanya ada rencana sederhana. Mengintai warung, melihat apa yang terjadi di kuburan, dan jika perlu, mengikutinya. Rasa takut ada, tetapi kecemasan akan apa yang menimpa ayahnya lebih kuat. Jika memang ada jalan untuk memperpanjang hidup ayah, meski berbayar, bukankah ia harus tahu harga yang harus dibayar? Malam Jumat tiba. Dengan sendu, hujan rintik menempel pada dedaunan, membuat bau tanah jadi pekat seperti bahan obat. Raka bersembunyi di balik semak, 20 langkah dari warung. Dari sana ia melihat lampu temaram, panci yang masih mengepul, dan orang-orang yang datang seperti mau menyembah sesuatu. Mereka bergerak pelan,
Suara mereka nyaris tak terdengar. Di kursi pojok itu, 3 orang yang dulu Raka lihat mata mereka kelam. Gerak-gerik mereka mirip boneka. Di antara mereka, tiba-tiba muncul Mbak Sari. Ia tidak ada bedanya siang tadi. Baju sederhana, rambut disanggul rapi, namun ada tatapan dalam yang membuat darah Raka dingin. Di tangannya, ada sesuatu yang dibungkus kain hitam. Ia berjalan pelan menuju setapak ke kuburan, diikuti oleh beberapa pembeli yang tidak berani menatap langsung ke wajahnya. Raka mengendap, mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Setapak itu sempit dan licin, tanahnya basah oleh hujan. Di jalan, bau santan yang kuat bercampur dengan aroma dupa. Saat mereka sampai di bibir kuburan, sekelompok orang berkumpul, beberapa pria dengan jaket lusuh, beberapa wanita dengan payung robek. Dan di tengah-tengah mereka, seorang lelaki tua yang wajahnya telah Raka lihat di warung. Mereka semua menunduk. Mbak Sari meletakkan kain hitam di atas sebuah batu nisan yang retak. Ia membuka ikatan kain, dan dari dalamnya sebuah benda memantulkan cahaya pudar. Sebuah toples kecil berwarna kusam, berisi butiran putih, tapi bukan beras biasa. Butirannya seperti bercahaya lemah, dan setiap butir berdenyut seperti napas kecil. Raka menahan napas sampai merasa perutnya kram. Ia tahu dengan cara aneh itu adalah sesuatu yang mengandung waktu. Ia melihat tangan Mbak Sari mencelupkan tangan ke dalam toples, mengambil beberapa butir, lalu melemparkannya ke tanah. Butiran itu menyentuh tanah, dan dari tanah itu muncul kabut halus, lalu bentuk-bentuk kecil seperti tenggen-tenggen bayi yang terbuat dari asap. Mereka meraih ke atas, memakan partikel cahaya itu, kemudian lenyap lagi ke dalam lubang tanah. Beberapa orang menunduk dan membisikkan kalimat yang Raka tidak mengerti. Seorang lelaki di sampingnya berlutut, mengeluarkan kepalan tangan kecil yang berisi sesuatu. Mungkin uang, mungkin doa. Kulit mereka tampak pucat, dan ketika butiran cahaya itu ditaburkan, wajah mereka seketika lebih rileks, lebih muda beberapa saat. Raka melihat kakek tukang becak yang dulu memberi testimoni di warung. Dadanya membusung, matanya berkaca-kaca. Ada ketenangan yang diberikan oleh pertukaran itu, namun ada juga yang menangis. Di sadit sana, seorang wanita memegang perutnya, menatap horor ke dalam tanah. Ia seolah merasakan sesuatu ditarik dari dalam tubuhnya. Raka nyaris berteriak ketika ia melihat bayangan melintas di permukaan tanah. Bukan bayangan manusia biasa, tetapi bayangan seperti cacing panjang bergulen ke arah Waring, lalu mengendur di antara motor-motor yang tertinggal. Suara gemerisik berubah jadi kumaman. Dari dalam tanah, seakan ada suara yang mengunyah. Orang-orang melantunkan mantra yang tidak Raka kenal, dan setiap kali suara itu terdengar, lampu warung bergetar. Raka merasa ada dingin menjalar ke tulang punggungnya, sampai ia hampir tak tahan lagi. Ketika ritual hampir selesai dan orang-orang berangsur-angsur pergi, Raka melihat sosok lain muncul dari kegelapan. Seorang pria muda yang wajahnya mirip dengan lelaki di kursi pojok, matanya kosong. Ia menatap ke arah toples, lalu menoleh ke arah belakang. Mata mereka bertemu. Dalam sekejap, semua udara seperti tertarik ke dalam. Raka terpaku. Pemuda itu membuka mulut dan mengeluarkan suara-suara yang bukan suara manusia. Dari mulutnya keluar angka-angka, bukan kata. Angka itu menggantung dan menempel di udara, berubah menjadi pasir halus yang kemudian tersedot ke dalam kerongkong pemuda itu. Setiap butir yang masuk mengurangi kecerahan di toples. Raka tak tahan lagi. Ia melangkah maju, kakinya menyenggol ranting yang patah. Suara ranting itu memecah hening seperti ledakan. Semua kepala menoleh. Mata kosong pemuda itu langsung menatap Raka. Dalam sorot itu ada permintaan dan tuduhan bersamaan, seolah Raka adalah orang yang pernah mengambil sesuatu dari mereka. Mbak Sari menatap Raka pendek, lalu mengangkat tangan. Kau lihat sekarang, nak.
Suaranya datar. Ini sekadar rasa. Ini simpanan. Ini timbangan. Raka tergegap, ingin bertanya, ingin memaki. Kenapa kau? Kenapa semua ini terjadi? Mbak Sari menunduk. Ada pantulan lelah di wajahnya. Karena seseorang dulu membuat janji, dan janji itu merantai banyak orang. Kau tahu, tidak semua orang yang datang di sini sadar memilih. Ada yang karena lapar, ada yang karena takut mati, ada juga yang karena cinta. Kau lihat lelaki muda itu? Ia memberi sebagian dari dirinya untuk melihat anaknya sembuh. Kakek tukang becak tadi, ia memberi beberapa tahun agar bisa melihat cucunya menikah. Kita semua mengambil, nak. Kita semua membayar. Raka melihat sekeliling. Wajah-wajah yang ia kenal. Keluarga yang pernah tersenyum di tenda pernikahan. Tetangga yang mengurus makam. Mereka semua terlibat, secara sadar atau tidak. Dan di balik semua itu, ada satu kebenaran yang menekan. Sesuatu yang makan dan tak pernah kenyang. Tanpa diduga, sorot lampu memantul pada salah satu batu nisan, memperlihatkan ukiran nama yang familiar. Itu adalah nama yang pernah terpampang di foto dalam dompet Pak Sudi. Nama yang Raka lihat di rumah tetangga. Raka merasa tenggorokannya kering. Ia baru sadar beberapa nama yang ia kenal tercatat di batu nisan itu, meski orangnya masih hitam. Ada waktu yang ditarik dari mereka dan ditempelkan pada batu. Mbak Sari mengambil toples lagi, menutup rapat, lalu memeluknya seperti memeluk anak yang menangis. Matanya basah, namun ia tersenyum. Kalau kau ingin menghentikan ini, ada jalan. Tapi jalan itu mahal, dan bukan hanya untukku. Dan kau harus siap memilih apa yang paling berharga. Raka mundur 2 langkah, kepala penuh. Di pikirannya berkecamuk. Ayahnya, napas berat di meja makan, tangan yang pernah menuntun kecilnya di pasar. Ia teringat janji pada dirinya sendiri. Di dalam tanah, sesuatu bergemuruh seperti tertawa pelan. Malam itu, Raka pulang tanpa jawaban pasti. Ia tahu satu hal. Warung itu bukan hanya warung. Ia juga tahu harga yang ditawarkan sangat nyata, dan bahwa orang-orang kampung dalam diam telah memutuskan untuk hidup dengan harga itu. Namun ada yang lain. Satu bisik kencang yang menempel di kepala Raka. Ada cara untuk membalik. Cara itu tidak mudah. Dan kapanpun ia memikirkannya, ia merasakan sesuatu meraih dari dalam, bukan dari tanah, melainkan dari dirinya sendiri. Di rumah, ayahnya tidur dengan napas yang lebih stabil malam itu. Seperti ada sisa tenang pada wajahnya. Raka duduk di samping, menatap garis-garis halus di wajah lelaki itu. Di luar, dari arah kuburan, terdengar kumaman samar, seperti janji yang belum tuntas. Raka memejamkan mata, menaruh tangan di meja yang dingin. Ia berbisik pada dirinya sendiri, besok, aku akan mencari cara. Aku harus membayar ini dengan benar, atau menghentikannya sama sekali. Di dalam kegelapan, sesuatu di tanah menggerak-gerakkan. Ujung-ujungnya terdengar gerakan halus, seperti pasir yang ditarik. Suara itu bukan lagi jauh. Ia datang mendekat mengingatkan Raka bahwa setiap pilihan punya akibat. Dan malam belum selesai menuntut bayarannya. Malam-malam berikutnya bukan lagi tidur untuk Raka. Ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu terjebak dalam mimpi aneh yang selalu sama. Dirinya duduk di meja warung dengan piring lontong yang tak habis-habis. Sementara di luar jendela, batu nisan bergerak mendekat perlahan. Setiap kali ia mencoba berdiri, kakinya terkunci, tubuhnya berat, dan sendok selalu kembali ke tangannya. Hingga akhirnya ia bangun, terengah. Keringat dingin menempel di kulit. Namun mimpi itu tidak hanya membuatnya takut, dia juga meninggalkan rasa lapar. Lapar bukan pada nasi atau sayur, tapi pada sesuatu yang lebih halus. Seolah tubuhnya merindukan energi yang pernah ia cicipi di warung.
Di siang hari, Raka berusaha mencari petunjuk lain. Ia kembali menemui Nenek Siti. Perempuan tua itu mendengarnya dengan wajah muram, lalu berkata pelan, "Kalau kau sungguh ingin tahu cara menghentikan itu, kau harus berani masuk ke akar perjanjiannya. Dan akar itu ada di kuburan tua, jauh di Polek. Di sana, ada satu nisan yang tak pernah ditumbuhi lumut. Meski hujan dan panas bertahun-tahun, itulah tempat awal semua janji dibuat." "Siapa yang membuat janji?" tanya Raka. Nenek Siti menghela napas. "Kakek buyut dari Mbak Sari. Ia dulu pedagang gagal. Malam-malam ia datang, memanggil sesuatu. Ia menukar nasibnya dengan nyawa banyak orang. Janji itu tidak berhenti pada dirinya saja, tapi diwariskan pada darahnya. Mbak Sari hanya melanjutkan apa yang sudah terikat. Dan setiap generasi, ikatan itu semakin kuat." "Roka Dayam Lama," kata-kata itu menusuk. Jadi semua ini bukan sekadar soal warung, tapi perjanjian turun-temurun yang merantai keluarga. "Kalau aku ingin memutusnya, bagaimana?" Raka memberanikan diri. Mata Nenek Siti menajam lalu bergetar. "Kau harus berhadapan langsung dengan penunggu. Dan penunggu tidak pernah datang gratis. Ia hanya muncul kalau kau siap menukar sesuatu yang paling berharga." Malam itu, hujan turun deras. Suara petir bergema, menyalakan bayangan pohon-pohon yang berdiri seperti penjaga. Raka memutuskan menyelinap ke kuburan. Ia tidak membawa apa-apa selain senter kecil dan keberanian yang menipis. Jalan setapak menuju kuburan licin, becek, membuat langkahnya berat. Ketika sampai, warung masih menyala, meski sudah larut. Dari jendela, ia melihat beberapa orang makan dalam diam. Namun, ia tidak berhenti di sana. Ia terus melangkah melewati warung, menuju bagian terdalam kuburan. Kuburan itu lebih tua dari yang ia bayangkan. Nisan-nisan banyak yang patah, sebagian hanya gundukan tanah tanpa nama. Engin Menia Pau Enir. Bukan sekadar tanah basah, tapi seperti campuran besi karatan dan dupa yang basi. Lalu matanya menangkap sesuatu. Sebuah nisan hitam, tegak, tanpa lumut, tanpa goresan usia. Batu itu seakan baru dipahat, meski jelas berdiri di antara nisan tua. Pada permukaannya tidak ada nama, hanya ukiran samar menyerupai garis-garis seperti huruf kuno, Roka Mendekot. Senter di tangannya tiba-tiba padam, meski baterainya baru diganti. Gelap menelan pandangannya, hanya cahaya bulan pucat yang tersisa. Udara mendadak berat. Di telinganya terdengar bisikan rendah, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan. Kata-kata itu tidak jelas, tapi Raka merasa mereka memanggilnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar nisan bergetar pelan, lalu retak sedikit. Dari retakan itu muncul kabut tipis, berputar seperti asap dupa, dan perlahan kabut itu membentuk sosok samar tinggi, kurus, wajahnya tak jelas, hanya sepasang mata hitam yang dalam, seperti sumur tak berdasar. Anak manusia. Suara itu keluar tanpa bibir, bergetar langsung di dalam kepala Raka. "Kau datang bukan untuk memberi, tapi untuk tahu apa yang ingin kau tukar." Raka mundur setapak, jantungnya berdetak kencang. "Aku ingin tahu bagaimana menghentikan ini, bagaimana memutus janji warung itu." Sosok itu tertawa lirih, tawa tanpa suara, hanya getaran di tulang. "Janji tidak bisa diputus. Janji hanya bisa dialihkan. Kalau kau ingin menghentikan, kau harus menggantikannya. Kau harus jadi pengikat baru." Raka gemetar. "Menggantikannya? Maksudmu, aku harus jadi bagian dari itu?" Sosok itu mendekat. Bayangannya merayap ke tanah, seperti akar hitam. "Ya, kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada yang pernah mereka beri. Sesuatu yang kau cintai." Hanya begitu janji
bisa berganti tuan. Wajah ayahnya melintas di benak Raka. Wajah yang lelah, namun tetap tersenyum meski sakit. Raka hampir roboh. Jadi, inilah harga yang dimaksud Nenek Siti. Kalau aku tidak mau, suara Raka pecah. Mata hitam itu berkilau. Kalau kau tidak mau, warung itu akan tetap berdiri. Orang-orang akan terus datang. Mereka akan makan. Mereka akan kehilangan waktu sedikit demi sedikit. Dan suatu hari, mungkin ayahmu pun akan datang sendiri, mencari kekuatan dari piring itu. Raka terdiam. Pikirannya kacau, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya kaku. Sosok itu terus menatap, seperti menunggu jawabannya. Tiba-tiba, dari arah warung, terdengar suara langkah. Cahaya samar menembus kabut. Mbak Sari berdiri di ujung setapak, menatap lurus ke arah Raka. Di wajahnya tidak ada marah, tidak ada takut, hanya lelah yang dalam. Kau sudah lihat, nak, katanya dengan suara pelan. Tapi jelas, sekarang kau tahu apa yang kutanggung. Aku tidak bisa memilih lagi. Tapi kau masih bisa. Ingat, semua yang manis ada harganya. Dan tidak ada rasa yang gratis. Rocketarium, sosok hitam itu masih menunggu. Mbak Sari menatapnya, seakan memberi isyarat. Jalan di depanmu sudah terbuka, tapi sekali kau melangkah, kau tak bisa kembali. Hujan deras mengguyur, memukul daun-daun, membuat suasana semakin mencekam. Raka berdiri di antara dua pilihan, menyerahkan sesuatu yang paling berharga untuk memutus rantai, atau pergi dan membiarkan semua tetap berjalan. Di dalam dadanya, suara lapar kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Raka sadar, ia tidak hanya melawan warung, atau Mbak Sari, atau penunggu kuburan itu. Ia juga melawan dirinya sendiri. Hujan deras malam itu seperti tirai kelam yang menutup semua jalan keluar. Raka berdiri di depan nisan hitam. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Sosok bayangan tinggi kurus dengan mata hitam pekat masih menunggu jawabannya. Sementara di kejauhan, Mbak Sari menatapnya tanpa ekspresi antara menyerah dan pasrah. Bisikan-bisikan dari tanah basah terdengar makin jelas, seakan ratusan mulut tak terlihat merayu, memanggil, menuntut. Kau lapar, kau ingin kuat, tinggal berikan sesuatu, satu saja. Raka menutup telinganya, tapi bisikan itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Dadanya sesak, perutnya perih, seperti ditusuk. Lapar itu bukan lapar biasa ini. Lapar yang membuat tubuhnya lemah, tapi juga membuat pikirannya haus akan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba bayangan ayahnya muncul di benak. Wajah pucat ayahnya yang berbaring sakit, tubuh ringkihnya, batuk yang tak kunjung reda. Raka membayangkan jika ayahnya suatu hari ikut makan di warung itu. Tanpa tahu bahwa setiap suapan menyedot umur, hatinya terasa diremas. Kalau aku menyerahkan sesuatu, apa yang akan terjadi padaku? Tanya Raka dengan suara bergetar. Sosok itu mendekat. Kabut di sekelilingnya berputar. Kau akan menjadi bagian dari janji. Kau yang menentukan siapa yang kehilangan dan siapa yang bertahan. Tapi kau tak akan pernah lepas dari rasa lapar selamanya. Kata selamanya itu menghantam Raka seperti palu. Ia merasa hampir roboh. Namun di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang aneh. Bagian kecil dalam dirinya mulai tergoda. Jika ia bisa mengendalikan janji itu, mungkin ia bisa menyelamatkan ayahnya. Mungkin ia bisa memilih siapa yang dikorbankan. Mbak Sari melangkah, mendekat. Hujan membasahi rambut dan bajunya. Aku tahu apa yang kau rasakan, katanya lirih. Aku dulu juga hanya ingin warungku hidup, tapi lama-lama aku sadar aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku mencoba, rasa lapar itu menghantam dan aku kembali menyerah. Jangan ulangi kesalahanku, nak. Raka menatapnya. Untuk pertama kali, ia melihat kelemahan
pada wanita itu. Wajah seorang penjual yang misterius, tapi seseorang yang sudah lama terjebak kehabisan jalan keluar. Namun bisikan itu semakin kencang memeluk pikiran Raka. Dengan kekuatan ini, kau bisa menjaga ayahmu. Dengan kekuatan ini, kau bisa memilih. Dengan kekuatan ini, kau tidak akan kehilangan lagi. Lapar di dalam dirinya semakin menggila. Tenggorokannya kering, lidahnya pahit. Ia menunduk, melihat tangannya gemetar, seolah tubuhnya sendiri mendesak untuk menerima tawaran itu. Tidak, Raka berbisik, tapi lebih terdengar seperti rintihan. Sosok hitam itu mendekat, begitu dekat, hingga kabutnya menyelimuti Raka. Kau tidak bisa melawan selamanya. Kau sudah mencicipi. Kau sudah bagian dari kami. Raka teringat kembali pada malam. Ketika ia makan lontong, itu rasanya memang enak. Tapi ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuatnya candu. Membuat tubuhnya terus memanggil-manggil. Kini ia sadar. Setiap suap bukan hanya menyedot umur orang lain, tapi juga menanamkan benih lapar pada dirinya. Mbak Sari berseru, hampir seperti doa. Kalau kau masih punya kekuatan untuk menolak, lakukan sekarang. Pergi dari sini sebelum terlambat. Namun, langkah Raka tak bisa bergerak. Dadanya seakan diikat. Ia menatap nisan hitam itu, lalu menoleh pada sosok hitam, lalu pada Mbak Sari. Pilihan-pilihan itu berputar di kepalanya, menjerat lebih dalam, dan tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari arah jalan desa, terdengar suara langkah banyak orang. Senter-senter menyala, cahaya berpendar di tengah hujan. Suara orang-orang desa terdengar samar. Katanya, ada yang aneh di sini. Kita harus pastikan. Jangan sampai ada yang dirugikan. Lagi, bawa minyak tanah. Kalau perlu, kita bakar warung itu. Mbak Sari pucat. Tidak, mereka tidak boleh datang sekarang. Sosok hitam itu menoleh pelan ke arah suara-suara itu. Mata hitamnya menyala lebih pekat, lalu beralih pada Raka. Ini kesempatanmu. Kalau kau mau menyelamatkan ayahmu, ambil janji ini sekarang, dan aku akan memberikanmu kekuatan. Kalau tidak, mereka semua yang akan jadi santapan berikutnya. Gemetar. Suara orang-orang desa makin dekat. Hujan masih mengguyur. Bisikan masih mendesak, dan rasa lapar di tubuhnya semakin tak tertahankan. Di titik itu, Raka sadar, apapun pilihannya, malam ini akan mengubah segalanya. Entah ia akan menjadi penyelamat atau penjagal baru. Hujan semakin deras. Suara rintiknya bercampur dengan langkah-langkah tergesa dari arah jalan desa. Senter-senter warga berpendar samar di antara pohon dan nisan, mendekat ke arah warung. Teriakan-teriakan lantang terdengar, bercampur dengan suara marah dan takut. Jangan ada yang makan lagi di warung itu. Kita harus bakar tempat ini sebelum makin banyak korban. Raka berdiri kaku di depan nisan hitam. Tubuhnya sudah setengah dikuasai rasa lapar yang menggila. Sosok hitam tinggi kurus dengan mata pekat masih melayang di hadapannya. Kabut yang menyelimutinya kini berputar lebih liar, seolah menunggu sebuah keputusan. Pilih sekarang. Suara itu bergetar, menembus langsung ke kepala Raka. Ambil janji ini. Jadilah pengikat baru, atau biarkan mereka semua jadi santapan. Bisikan itu membuat jantung Raka berdegup semakin keras. Ia ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. Ia menoleh sekilas ke arah Mbak Sari. Perempuan itu menatapnya dengan wajah penuh putus asa. Matanya merah, basah oleh air hujan. Namun ada sedikit cahaya harapan di sana. Seakan ia menggantungkan semua pilihan pada Raka. Jangan lakukan, bisik Mbak Sari. Hampir tak terdengar. Kalau kau ambil, kau tidak akan pernah bebas lagi. Tapi tubuh Raka sudah berkhianat. Perutnya mawel, lidahnya pahit. Pikirannya dipenuhi bayangan mangkuk lontong sayur yang terus-menerus muncul. Ia menahan, semakin sakit rasanya. Lalu suara warga semakin dekat.
Senter mereka menyorot jalanan becek. Beberapa orang membawa botol berisi minyak tanah. Api dari obor kecil menyala meski hujan berusaha memadamkannya. Mbak Sari pucat pasi. Tidak. Kalau mereka bakar warung itu sekarang, penunggu akan marah. Dia tidak akan diam saja. Sosok hitam itu mendengus. Suaranya seperti geraman angin. Benar. Aku akan mengambil mereka satu persatu. Tapi kau bisa hentikan semua ini. Anak manusia, ambil tempatmu, dan mereka akan tunduk padamu. Raka merasa kepalanya hampir pecah. Ia memejamkan mata, mencoba melawan, tapi bayangan ayahnya kembali muncul. Ayahnya yang terbaring sakit, dengan nafas tersengal. Kata-kata penunggu itu menjeratnya. Dengan kekuatan ini, kau bisa menjaganya. Kau bisa menyelamatkannya. Raka hampir menyerah. Tangannya mulai terulur ke arah Nisan. Ultimate 2. Kabut berputar semakin cepat, seolah menyambut keputusan. Namun tiba-tiba suara keras terdengar. Raka! Raka membuka mata, terkejut. Dari arah rombongan warga, seorang lelaki paruh baya berdiri dengan payung robek di tangannya. Meski tubuhnya ringkih, Raka mengenal sosok itu. Wajah pucat, tubuh rapuh, tapi mata penuh tekad ayahnya. Jangan kau sentuh. Suara ayahnya serak tapi tegas. Kau bukan untuk itu, nak. Jangan ulangi dosa orang lain. Hati Raka seketika bergetar. Rasa lapar yang menjeratnya beradu dengan air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa ia sadari. Sosok hitam mendekat. Matanya menyala. Pekat. Kalau kau menolak, dia yang pertama akan kuambil. Raka menggertakkan giginya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, inilah titik akhirnya. Warga semakin ramai, berteriak untuk segera membakar warung. Mbak Sari menangis terseduh di bawah hujan. Wajahnya hancur oleh penyesalan. Raka mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah sosok hitam itu. Untuk pertama kalinya, di dalam ketakutan dan lapar yang membara, ada api kecil yang tumbuh dalam dirinya. Aku tidak akan jadi pengikat baru. Suaranya pecah, tapi jelas. Kalau kau mau, ambil aku saja. Jangan sentuh ayahku. Jangan sentuh warga. Hening sejenak. Hujan mengguyur lebih deras. Kabut berputar semakin gila. Mata hitam itu melebar. Kemudian dari dalam nisan terdengar suara retakan keras, seperti tulang patah. Sosok hitam itu mengaum. Suaranya membuat tanah bergetar. Nisan-nisan berderak, pohon-pohon melengkung, seolah ingin tumbang. Warga panik. Sebagian jatuh, sebagian menjerit ketakutan. Namun, sesuatu aneh terjadi. Api dari obor warga, yang seharusnya padam diguyur hujan, justru membesar. Api itu merayap ke arah warung, menyambar dinding kayu yang sudah lapuk. Dalam hitungan detik, warung lontong sayur itu terbakar. Meski hujan deras masih mengguyur. Mbak Sari menjerit panjang. Tidak, jangan bakar. Dia akan lepas. Sosok hitam itu meraung semakin keras. Kabut hitamnya meledak ke segala arah, menghantam warga, memadamkan senter, menumbangkan pohon kecil. Raka terdorong jatuh ke tanah. Wajahnya berlumuran lumpur. Dalam kekacauan itu, Raka menatap ayahnya yang berusaha melindungi tubuhnya dengan payung rapuh. Hatinya meledak oleh tekad. Ia bangkit, berlari ke arah nisan hitam, lalu menghantam batu. Itu dengan batu besar yang ia temukan di tanah. Kalau kau ingin aku, ambil sekalian semuanya, teriak Raka. Batu nisan retak. Retakannya menyebar cepat, mengeluarkan cahaya merah pucat. Sosok hitam itu mengaum lebih keras. Lalu tubuh kabutnya mulai terbelah, tercerai-berai seperti asap tertiup angin. Suara bisikan lenyap, mendadak berganti pekikan marah yang menyayat telinga. Warung di belakangnya terbakar habis. Api memakan kayu, atap, dan semua isi. Warga berlarian menjauh, sebagian pingsan, sebagian berteriak ketakutan. Mbak Sari jatuh tersungkur, menangis histeris.
lalu pingsan. Raka sendiri roboh di tanah. Tubuhnya lemas, napasnya terengah. Lapar di dalam tubuhnya mendadak hilang, tergantikan rasa sakit di seluruh sendi. Ia menatap ayahnya yang berlari menghampiri, memeluk tubuhnya yang gemetar. Namun sebelum Raka pingsan, ia sempat mendengar suara terakhir lirih dari arah nisan yang pecah. Kau memang menolak, tapi jejak lapar itu sudah ada di tubuhmu. Suatu hari, kau akan merasakannya lagi. Gelap menelan semuanya. Pagi itu hujan semalam hanya menyisakan bau tanah basah dan sisa arang hitam dari puing warung lontong sayur. Asap tipis masih mengepul, bercampur bau kayu terbakar yang menusuk hidung. Warga desa berdiri berjajar. Sebagian masih terkejut dengan kejadian semalam. Tidak ada lagi warung itu, hanya tanah hangus dengan nisan retak di belakangnya. Mbak Sari ditemukan pingsan di dekat kuburan. Saat sadar, ia menangis tanpa henti. Matanya kosong. Ia tidak melawan saat warga membawanya pergi, seolah jiwanya telah hilang bersama runtuhnya. Waring tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan padanya. Sebagian warga ingin mengusir, sebagian ingin menyerahkannya ke pihak berwajib. Tapi yang jelas, pesugihan itu sudah terbongkar. Raka duduk lemah di beranda rumahnya. Tubuhnya masih terasa berat, kepalanya berdenyut. Ayahnya menemaninya, sesekali menepuk bahunya. Kau sudah berani, nak. Kau sudah menghentikan semua ini. Tapi di dalam hati Raka ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memang menghancurkan nisan, memutus warung, dan mengusir sosok hitam itu. Namun kata-kata terakhir penunggu masih terngiang di telinganya. Jejak lapar itu sudah ada di tubuhmu. Hari-hari setelahnya, desa kembali normal setidaknya di permukaan. Orang-orang tidak lagi takut melewati jalan dekat kuburan. Anak-anak kembali bermain, meski masih suka menanjuk-nanjuk puing bekas warung sambil berbisik. Tapi Raka tidak bisa menikmati kedamaian itu. Setiap malam, ia bermimpi sama, duduk di meja dengan semangkuk lontong sayur. Uap panas mengepul, aroma gurih yang menusuk hidung. Tapi setiap kali ia menunduk, piring itu penuh dengan wajah-wajah samar. Mata yang menatap kosong, mulut yang terbuka tanpa suara. Raka selalu terbangun dengan keringat dingin perutnya mual. Lidahnya pahit. Awalnya ia menganggap itu hanya trauma. Namun rasa lapar itu benar-benar datang. Semakin hari, semakin kuat. Ia makan nasi, lauk, buah, tapi tidak ada yang membuatnya kenyang. Semakin ia makan, semakin tubuhnya kosong, seakan ada sesuatu yang tidak pernah cukup. Suatu sore, saat ia berjalan di pasar, ia melihat seorang ibu tua jatuh pingsan. Orang-orang panik menolongnya. Tapi anehnya, yang dilihat Raka bukan tubuh lemah sang ibu, melainkan bayangan samar dari piring lontong sayur di tangannya. Ia terdiam, jantungnya berdetak cepat. Soter sedar, ia sudah menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Raka pulang tergesa. Di kamar, ia menatap wajahnya di cermin. Wajah pucat, mata cekung, ada lingkar hitam yang makin tebal. Ia teringat suara itu lagi. Jejak lapar itu sudah ada di tubuhmu. Malamnya, ia tidak tahan lagi. Ia terbangun, berjalan tanpa sadar menuju dapur. Tangannya mencari mangkuk, menyiapkan lontong yang tersisa dari masakan ayahnya. Ia menwang, sayur kuah bening seadanya. Tapi saat ia menunduk, kuah itu berubah di matanya merah pekat. Dengan wajah-wajah samar mengambang di permukaan, Raka menjatuhkan mangkuk. Kuah tumpah, membuat lantai basah. Ia mundur, tubuhnya gemetar. Nafas terengah, matanya panas oleh air mata. Apa aku sudah jadi sama seperti mereka? Bisiknya pada diri sendiri. Ayahnya muncul dari kamar, terkejut melihat Raka terjatuh di lantai. Lelaki tua itu segera menolongnya.
Namun saat tangannya menyentuh bahu Raka, sesuatu aneh terjadi. Untuk sesaat, Raka merasakan semburan hangat, seperti energi yang masuk ke tubuhnya. Seketika rasa laparnya mereda, tapi itu hanya sebentar. Begitu ia sadar bahwa energi itu datang dari sentuhan ayahnya, Raka segera menjauh. Jatuh terduduk dengan mata membelalak. Ia menatap ayahnya dengan ngeri, bukan karena benci, tapi karena takut ia akan merenggut sesuatu yang tidak seharusnya. Sejak malam itu, Raka mengurung diri. Ia menolak makan bersama, menolak keluar rumah. Tubuhnya makin kurus, matanya makin kosong. Desa memang selamat dari warung kutukan, tapi Raka tahu kutukan itu tidak hilang, hanya berpindah tempat ke dalam dirinya. Pada malam ketujuh, setelah kebakaran, Raka menulis secarik catatan. Tulisannya tergesa, tinta berantakan, tapi jelas terbaca, "Kalau suatu hari aku menghilang, jangan cari aku. Aku takut aku akan melukai orang-orang yang kucintai. Lebih baik aku pergi daripada menjadi warung berjalan yang menyedot umur orang lain. Maafkan aku, Ayah." Esok paginya, ayahnya menemukan kamar Raka kosong. Jendela terbuka, tirai basah oleh embun. Di meja hanya ada secarik catatan itu. Tidak ada yang tahu kemana Raka pergi. Desa hanya bisa menebak-nebak. Ada yang bilang ia merantau, ada yang bilang ia ikut keluarga jauh. Tapi sebagian yang tahu kisah sebenarnya percaya Raka pergi agar lapar itu tidak menelan desa lagi. Namun, desas-desus beredar. Di kota sebelah, kabarnya ada warung kecil yang menjual lontong sayur dengan rasa luar biasa enak. Warung itu selalu ramai, meski tidak pernah jelas siapa pemiliknya. Orang-orang bilang, setiap yang makan di sana terlihat sedikit lebih pucat, sedikit lebih lemah. Dan di pojokan warung itu, ada seorang pemuda kurus dengan mata cekung, tersenyum samar saat melihat piring-piring kosong lapar memang tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tuan.